Gak kerasa, sudah hampir 3 tahun Mamiko sharing pada Moms and Parents mengenai seputar baby di channel ini. Dan sekarang anakku sudah bukan bayi lagi, sudah tumbuh ke masa anak-anak atau balita yang sehat dan cerdas. Gak kerasa juga udah banyak video-video baby sharing yang dihasilkan dalam channel ini. Mamiko hanya berharap konten-konten baby sharing kedepannya bisa selalu memberikan yang terbaik untuk para orang tua dan menemani orang tua dalam mengurus anak atau bayinya. Alhamdulillah, karena banyaknya respon yang baik dari viewer dalam channel ini mengenai baby sharing, maka Mamiko insya Allah akan terus berusaha memberikan informasi atau sharing mengenai tumbuh kembang bayi dan anak yang terbaik dalam segmen Baby and Kids Sharing. Hai Moms and Parents, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Video kali ini baby sharing kembali lagi setelah sekian lama vakum. Karena kemarin-kemarin Mamiko lebih sering sharing mengenai kuliner ya, atau seputar mamam, makan-makan Mamiko. Dan sekarang Mamiko kembali dalam konsep yang baru tentunya, yaitu Baby and Kids Sharing. Kenapa sekarang namanya Baby and Kids Sharing? Karena anak Mamiko yang dulu masih bayi ya, masih baby itu baby Kia, alhamdulillah udah tumbuh berkembang ya menjadi anak-anak. Dan di sini Mamiko mau sharing lagi nih mengenai cara mengurus baby Kia itu gimana. Yang sekarang maunya dipanggil Babysa. Babysa juga punya channel di YouTube namanya Babysa. Jangan lupa di-subscribe ya buat menghibur anak-anak moms and parents semuanya. Karena Babysa udah mulai tumbuh menjadi anak-anak, jadi insya Allah kedepannya Mamiko juga sharing mengenai cara mengurus Babysa. Juga sharing hal-hal lainnya seputar tumbuh kembang anak, atau enggak gimana sih dulu merawat Babysa yang lain-lain ya. Waktu masih bayi ada hal-hal lainnya yang belum sempat Mamiko sharing di video-video baby sharing sebelumnya ya. Atau mungkin ada masukan dari moms and parents semuanya, sebaiknya Mamiko tuh bikin konten baby and kids sharing yang apa gitu, yang harus ngebahas apa lagi. Tapi untuk yang video kali ini Mamiko mau sharing mengenai 5 cara anak agar tertidur pulas di malam hari. Karena dari video yang sebelumnya nih 9 tips agar bayi tertidur pulas di malam hari dan nggak begadang, itu alhamdulillah banyak respon positif juga tentunya. Makanya Mamiko mau bikin kelanjutannya nih. Nah untuk kali ini agak berbeda ya, yaitu agak lebih ringkas menjadi 5 cara. Dan ini untuk anak, ada batita, ada balita. Nah biasanya tuh masa-masa itu masih suka begadang tuh moms, kalau kita nggak membiasakannya tidurnya lebih cepat, atau enggak bangunnya jadi suka siang kan kalau begadang gitu. Nah ini nggak baik ya untuk tumbuh kembangnya, karena masa-masa segitu itu masa-masa golden age tuh tumbuh kembangnya itu memang harus tidurnya tuh yang cukup dan teratur. Kalau sudah didasari nggak teratur, jadi nanti akan keterusan sampai dia gede itu, sampai masa-masa sekolahnya susah tidur cepat gitu. Biasanya bangunnya suka kesiangan. Kalau sekolah repot ya. Kalau sekolah online masih mending, kalau sekolah offline kan jadi repot. Makanya Mamiko di sini mau sharing gimana sih cara supaya anak atau bayi ini bisa diterapkan dari bayi juga tentunya. Untuk bayi juga ya, tidurnya lebih teratur, waktunya bangunnya juga nggak kesiangan. Yang pertama, orang tua harus tega. Kok tega sih? Ya, kemarin Mamiko sempat baca-baca komentar dari video yang 9 tips itu. Memang kitanya harus tega. Iya betul, memang kitanya harus tega. Biasanya nih moms, kalau seorang ibu ya atau orang tua baru punya anak pertama, atau enggak ini anak yang sangat diinginkan, itu biasanya selalu tidak tega. Biarin aja begadang, namanya juga masih kecil, belum ngerti, jadi dibiarin gitu aja. Misalnya bayinya bangun malah kita ajak main, nah itu nggak bagus sebenarnya mam. Sebaiknya kitanya tidur aja gitu. Nanti juga dia
ngelihat kita tidur, walaupun masih bayi ya, lama-lama juga tidur, kita sambil megangin tentunya. Tapi tidurnya jangan terlalu pules banget ya. Seorang ibu pasti bisa merasakan lah kalau misalnya anaknya belum tidur banget gitu ya, dia nggak akan pules. Jadi gimana ibunya sih? Kalau ibunya tega ya insya Allah anaknya juga akan tidur aja, merasa kalau meskipun bayi itu belum ngeliat ya 100% kalau orang tuanya tuh tidur apa enggak, tapi dia bisa merasakan. Jangan diterangin lampunya, jangan diajak main, jangan diajak bercanda, kita bikin dia senyaman mungkin lah pokoknya. Kita harus tega untuk memaksa dia tidur, tapi maksanya tentunya dengan cara yang baik. Yang kedua, rubah semua kebiasaan orang tua. Kebiasaan orang tua tuh maksudnya gimana? Kalau orang tuanya membiasakan diri ya, dari bayinya atau babynya dari usia dalam kandungan ya, biasa begadang gitu ya pas lagi hamil, atau enggak ibunya memang sebelum punya anak sering begadang, tolong dirubah semua. Nah, sebaiknya orang tua tuh ngikutin lah schedule-nya dia, jadwalnya dia, dipaksain dulu bikin kondisi yang nyaman, bikin suasana yang tenang. Orang tuanya juga jangan ikut begadang ya. Yang ketiga, cek and recheck selalu kondisi anak atau bayi sebelum tidur. Pastikan dia udah kenyang belum nih, diapersnya bersih enggak. Teori memang gampang tapi prakteknya susah, betul banget. Kalau memang ternyata udah kenyang nih, udah susu mulu sampai gumoh-gumoh, tapi ternyata masih nggak mau tidur, rewel gitu ya, pengennya digendong aja, berarti dia ada yang nggak nyaman mungkin ya. Namanya adaptasi ya, dengan dunia luar yang biasa nyaman di dalam perut, gelap, tenang. Kalau ternyata memang nggak ada yang sakit atau diapersnya udah bersih semua, berarti kita memang harus memberikan suasana yang tenang, sama seperti di dalam perut. Gimana cara? Harus peka lah istilahnya sama anak kita. 2 jam sekali harus minum, gimana bisa nidurin ya harus dipaksain, mau nggak mau ya gitu. Tadi kitanya tega 2 jam sekali nih udah nyusuin, kalau udah nyusuin kita paksain tidur, gimana caranya dia untuk supaya nyaman, kitanya ikut tidur juga mau nggak mau, supaya dia bisa merasakan oh ibunya tidur gitu, orang tuanya tidur. Lalu yang keempat, menggunakan essential oil. Merek apa aja? Banyak sekarang. Kalau Mamiko sih menggunakan Young Living, ada juga yang merek-merek lain. Kalau nggak punya diffusernya, di diffuse bisa juga dioles gitu ya. Biasanya kalau dari Young Living tuh menggunakan lavender, bisa lebih relax, bisa lebih tenang. Biasanya bawaannya ngantuk, jangankan bayi, kita aja nih orang tua kalau pakai essential oil tuh rasanya langsung pengen tidur, Mams. Mungkin Mamsnya bisa searching, cari-cari essential oil yang cocok, yang kira-kira menurut Mams nih ramah di kantong atau yang cocok lah dengan Mams dan babynya. Yang terakhir, yang kelima, gunakan white noise. Menggunakan white noise ini memang menjadi tren masa kini ya. Banyak kok white noise tuh aplikasi bisa download di Play Store nih, kayak gini nih. Mamiko juga ngerasain salah satu pengaruh yang cukup bagus gitu ya untuk menidurkan anak dengan cepat, atau supaya anak tuh bisa tidur dengan tenang. Apa sih white noise itu? White noise adalah suara yang membuat bayi tenang ya, kayak model suara deburan ombak, suara pantai gitu ya yang tenang, suara kicauan burung, suara hujan rintik-rintik gitu. Pokoknya suara yang bikin kita relax, bikin kita tenang. Sebenarnya sih white noise ini ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Mungkin untuk bahas mengenai white noise lebih detail, insya Allah Mamiko akan sharing di video yang lainnya ya. Cukup sampai di sini dulu. 5 cara agar bayi atau anak tidak begadang di malam hari dan tidurnya lebih cepat. Orang tua juga pastinya lebih happy kalau anak nggak begadang gitu. Dan alhamdulillah Mamiko setelah punya 2 anak ngalamin dua-duanya tuh nggak ada yang begadang, tidurnya teratur sampai dengan saat ini. Semoga bisa menghibur Mams semua dan bermanfaat tentunya. Ambil baiknya dan buang buruknya ya Mams. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing lagi, mungkin ada masukan juga, Mamiko harus bikin konten apa sih mengenai seputar anak, atau masih pengen seputar baby misalnya, bisa komen di bawah atau DM ke Instagram Mamiko _Rahardiani. Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya. Thank you for watching. Sharing is caring, and I'll see you on my next video. Assalamualaikum, bye bye.